Jangan ratapi nasib, tetapi percayalah firman-Nya jilid 4. Ketika maut merenggut yang diandalkan. Lukas 7 ayat 13-15. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada orang tuanya. Antara Kristus dan belas kasihan merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan, sebab Kristus adalah kasih itu sendiri, seperti ada tertulis, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi tanpa Anda minta pun, kasih Kristus secara pasti akan datang dan menyapa serta menyentuhmu. Ketika masalah Anda terasa mustahil untuk diatasi, ingat ada Yesus yang setia, yang selalu hadir untuk Anda. Saya buka dengan 3 pokok renungan. Yang pertama, masa depan itu sungguh ada. Amsal 23:18. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kematian yang dialami oleh pemuda ini seolah menghapus masa depannya dan pengharapan ibunya. Dan itu benar karena hal ini adalah fakta. Namun seburuk apapun keadaan atau kondisi yang terjadi, Kristus sanggup memberi masa depan. Firman yang kekal tetap berkuasa di tengah-tengah kemustahilan dan sanggup memberi masa depan. Nyawa boleh melayang dan harapan pun bisa sirna entah kemana. Namun ingat, Kristus sanggup mengembalikan semua yang hilang lenyap. Bahkan nyawa pun Kristus sanggup mengembalikannya. Sehingga orang yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Sebab Kristus adalah hidup itu sendiri. Seperti yang tertulis, sebab akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pokok renungan yang kedua, ketika tiada kepedulian yang bisa diharapkan, masih ada Allah yang peduli. Ketika semua pintu tertutup rapat dan tidak satupun yang terbuka, di ujung jalan buntu itu ada Kristus yang hadir dan siap membuka pintu pengharapan bagi kita. Itu sebabnya Kristus menghadirkan diri ketika gembala menimba jandanya Nain dan anaknya. Kristus adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak-anak yatim, janda-janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Mazmur 146 ayat yang ke-9. Belas kasihan Kristus terhadap janda ini menunjukkan bahwa Allah menaruh rasa kasih dan kepeduliannya khusus bagi para janda ataupun bagi siapapun yang sebatang kara di dunia ini. Tanpa diminta pun Kristus akan memberikan pertolongannya. Kristus adalah Allah yang sangat mempedulikan kebutuhan setiap orang. Alkitab mencatat bahwa Allah itu dekat dengan orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lama dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yang kedua, sepatah kata yang penuh kuasa. Malam tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kematian adalah akhir dari segala-galanya. Nasib yang secara kasat mata tidak mungkin bisa diubah, namun bagi Yesus hal itu terlalu mudah untuk melakukannya. Bagi manusia mustahil, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Setiap huruf ataupun kata yang terucap keluar dari mulut Kristus mempunyai kuasa dan tidak akan pernah gagal menghadirkan mujizat. Lukas pasal ke-7 ayat 14 dan 15. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang muda itu, duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ingat, manusia hidup bukan karena makanan yang dia makan, tetapi oleh karena sabda Allah. Seperti yang tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah
Matius 4 ayat yang keempat. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, kuasa firman Tuhan tetap abadi, melintasi segala zaman dan berkuasa mengatasi setiap persoalan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yang kedua, dalam segala kesusahan atau penderitaan berserulah kepada Tuhan. Percayalah Dia senantiasa ada untuk Anda. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Mazmur 119 ayat yang keempat. Ya Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Mazmur 119 ayat yang ke-8. Yang terakhir, manakala kesusahan atau kepahitan datang menimpa, janganlah solusi yang dicari, akan tetapi carilah Tuhan dengan segenap hati. Niscaya mujizatnya akan menjadi milikmu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserah kepada selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati.